Kemudian kita tambah satu lagi aspek, hasilnya apa sih mahabbah itu. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, buahnya mahabbah yang pertama, kalau ini efek ya, semacam dampaknya. Yang pertama adalah keselamatan. Di paragraf yang saya kutip itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip dua orang kekasihnya Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika Allah berfirman pada api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan selamat dari apinya dunia, dari terbakar oleh hawa nafsu duniawi. Dia juga sebagaimana Nabi Musa yang diselamatkan dari tenggelam oleh lautan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seolah-olah Allah berfirman pada laut, wahai lautan dunia, jangan engkau tenggelamkan hambaku yang tercinta ini. Jadi di antara dampaknya, dampak itu ya teman-teman tidak usah terlalu fokus ke sini. Insya Allah nanti Allah turun sendiri menyelamatkan kita kalau kita mencintainya. Sebagaimana Ibrahim tidak menyangka ternyata api tidak bisa membakar dirinya. Sebagaimana Nabi Musa tidak tahu sebelumnya bahwa tongkat itu bisa membelah laut. Allah menyuruh memukulkan tongkat, ya dipukulkan saja. Ternyata lautnya terbelah. Itu Nabi Musa juga tidak diceritai oleh Allah sebelumnya. Jadi tidak terbayang. Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi keimanan, keyakinan, dan kecintaan mereka pada Allah yang membuat mereka mantap. Dan akhirnya ada buah dari kecintaan itu, yaitu keselamatan. Nah, terakhir buahnya mahabbah apa? Ketika kita mencintai Allah, timbal baliknya tidak hanya Allah mencintai kita, tetapi sesama kita dan alam semesta pun akan mencintai kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, taubatlah padanya atas luka dosamu, mendekatlah padanya dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya, tinggalkan dosa-dosa lahir dan batin, berbuat baiklah yang nyata, karena itulah yang bisa mengantarmu ke pintunya, mendekat padanya, lalu dia mencintaimu. Dan cinta itu membuatmu bisa cinta pada sesama. Rasa cinta padanya akan membuahkan cinta pada sesama makhluk. Dan pada gilirannya, bila Allah dan semua malaikatnya mencintaimu, semua makhluk pun mencintaimu. Jadi ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Semua makhluknya pun pada gilirannya akan mencintai kita. Meskipun nanti di kalimat terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut kecuali orang-orang yang kufur, yang ingkar, dan orang-orang yang munafik, yang palsu. Karena orang-orang ini ada pada gelombang yang berbeda. Mereka tidak ada di frekuensi kita, tidak selaras. Jadi energinya tidak selaras, tidak sama. Makanya dia sulit. Mungkin orang-orang yang palsu, yang munafik tadi justru benci melihat kita dalam cinta. Nah, terakhir, waktunya sudah jam 10 nanti. Ada satu bagian yang saya senang dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang cinta ini. Saya baca lengkap untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini peringatan pada anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, kan yang malam hari ini yang hadir insya Allah muda semua, kecuali yang tidak. Ya, yang tidak termasuk saya. Wahai anak-anak muda, waspadalah.
Jangan sampai Allah melihat di hatimu ada selain dirinya. Nah, jangan sampai ada bibit-bibit cinta selain dirinya. Ya paling tidak malulah. Waspadalah, jangan sampai Allah melihat di dalam hatimu ada rasa takut kepada selain dirinya, ada harapan kepada selain dia, dan ada kecintaan kepada selain dia. Hendaklah engkau berusaha membersihkan kalbumu dari selain dirinya. Hendaklah engkau tidak memandang kemudorotan ataupun manfaat kecuali itu datang dari Allah belaka. Engkau selalu dalam rumahnya dan menjadi tamunya. Wahai anak muda, ingatlah bahwa segala sesuatu yang engkau lihat adalah wajah-wajah yang palsu. Dan yang engkau cintai adalah cinta yang semu, yang bisa membuatmu mendapat hukuman kalau tidak hati-hati. Jadi ini cinta dunia. Cinta yang benar dan tidak akan mengalami perubahan adalah cinta kepada Allah. Dialah yang seharusnya engkau lihat dengan matamu. Itulah cinta orang-orang siddiq yang dipenuhi limpahan keruhanian. Mereka tidak mencintai hanya dengan keimanan, tetapi juga dengan keyakinan dan kesaksian. Hijab atau tirai mereka tersingkap sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Engkau melihat apa yang tidak mungkin dapat mereka jelaskan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah ini, mereka ini terbuka hijabnya, dia tahu banyak rahasia, sehingga mereka sendiri kadang mengalami karomah-karomah anugerah dari Allah. Kita melihat dari mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya anugerahnya Allah. Nah ini nanti bagian boleh diulang-ulang oleh teman-teman, karena menurut saya ringkesan dari yang saya jelaskan kurang lebih 2 jam tadi ya bagian ini untuk cinta pada Allah. Nah, terakhir, paling akhir, mungkinkah engkau sebut cinta Allah sedang cinta itu engkau sertai dengan dusta, kemunafikan, dan riya atas namanya? Kalimat yang terakhir ini untuk kita hati-hati, yang akan merusak cinta 3 hal ini: dusta, kemunafikan, dan riya. Kalau cinta pada Allah berarti dusta, kemunafikan, dan riya atas nama Allah. Ini dipertanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau ada dusta, kalau ada kemunafikan, kepura-puraan, dan ada riya, hanya ingin pamer saja, apa mungkin itu cinta?